Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Dimas Ilham Hashim dengan NIM 201104030008. Pada kesempatan ini, pada video ini akan menjelaskan tentang sejarah fonologi umum dan sejarah fonologi Arab, apa itu fonologi dan materi-materi tentang fonologi. Hal ini sebagai tugas UTS dari matkul fonologi ilmu aswad yang dipangku oleh Ibu Eni Zulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama adalah sejarah fonologi umum. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Anthony Dufresne yang diartikan sebagai bunyi untuk suatu bahasa tertentu. Juga didefinisikan sebagai prototip unik dan hipotetik yang berasal dari bermacam bunyi dalam bahasa. Awal mula kemunculan fonologi dikaitkan dengan kelahiran fonem. Perkembangan fonologi dapat dipelajari dari berbagai aliran yang muncul dari masa ke masa. Aliran yang pertama adalah aliran Kazan. Tokoh utamanya ialah Boudin de Courtenay. Menurutnya, bunyi-bunyi yang secara fonetik berlainan disebut alternan, yang berkerabat secara historis dan etimologis. Dengan begitu, meskipun dilafalkan berbeda, bunyi itu berasal dari satu bentuk yang sama. Aliran yang kedua adalah aliran Praha. Tokoh utamanya ialah Trubetskoy. Ia mendefinisikan fonem sebagai kumpulan ciri pembeda karena mampu membedakan bunyi bahasa tertentu dari yang lain. Yang ketiga adalah aliran Amerika. Tokoh utamanya ialah Edward Sapir. Menurutnya, sistem fonologi bersifat fungsional. Selanjutnya ialah Twaddell yang menegaskan bahwa satuan fonologi bersifat relasional. Yang keempat adalah aliran Inggris. Tokoh utamanya ialah Daniel Jones. Ia menggambarkan fonem sebagai realitas mental. Lalu bagaimanakah sejarah fonologi dalam bangsa Arab? Fonologi telah memiliki historis yang sangat mendalam di bangsa Arab. Tepatnya waktu Al-Quran diturunkan. Dalam sejarah ilmu-ilmu yang berkembang di dalam dunia Islam, fonologi memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga kesahihan Al-Quran agar terhindar dari distorsi baik bacaan maupun makna. Di antara upaya-upaya itu, para ilmuwan mendeskripsikan makhraj dan sifat bunyi-bunyi Al-Quran dengan sangat detail, melebihi dari deskripsi yang dilakukan ilmuwan lain sampai sekarang. Ilmu tersebut diberi nama ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam ilmu-ilmu tersebut, yang pertama adalah Ubaid Qasim bin Salam dengan bukunya yang berjudul Al-Qiraat. Kemudian disusul oleh Musa bin Abdullah bin Yahya Al-Haqqani dengan meluncurkan kumpulan syairnya yang diberi nama dengan Qasidah Al-Haqqaniyah yang berisikan bunyi-bunyi Al-Quran. Belum lagi dengan Khalil bin Ahmad Al-Farihidi yang telah menyusun sebuah kamus dengan menggunakan sistem bunyi yang dinamakan dengan Al-Ain, yang diurut berdasarkan makhraj bunyi yang terjauh dari tenggorokan sampai yang terdekat dari organ mulut. Upaya Khalil bin Ahmad Al-Farihidi ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya yang bernama Sibawayh dengan menyusun sebuah buku dengan nama Alkitab yang terdiri dari 4 jilid. Dalam jilid keempat, beliau membuat bab khusus tentang bunyi dan membuat namanya dengan bab Al-Idgham. Tokoh selanjutnya adalah Ibnu Sina, yang lebih dikenal dengan sebutan Ad-Faisna di dunia barat. Salah satu cendekiawan muslim yang juga mengembangkan ilmu ini. Tidak hanya menuliskannya pada buku yang berjudul Risalah Asbab Hudus Al-Huruf, namun juga dicantumkan dalam bukunya yang berjudul Al-Qanun Fit Tib dalam bab Tashri' Al-Hanjarah.
dan buku Asy-Syifa dalam bab Hasan As-Sam. Ibnu Sina dalam mengulas materi fonologi Arab bukan hanya menerapkan metode analisis fisiologis, namun juga menggunakan analisis filosofis yang dikembangkan dalam filsafat. Sehingga dalam pembahasan fonologi Arabnya mencakup berbagai aspek meski tidak sedetail buku-buku fonologi modern. Tokoh yang lain adalah Abu Al-Fath Usma Ibnu Jini Al-Mausuli dalam bukunya yang berjudul Sirru Sina'at Al-I'rab. Beliau telah memperkenalkan organ bicara, makhraj, sifat-sifat bunyi, vokal panjang dan pendek, dan berbagai fenomena bunyi seperti tebal, tipis, dan qalqalah. Belum lagi dengan bukunya yang berjudul Al-Khassais, yang menggunakan metode sosiologis untuk menjelaskan teori-teori linguistiknya. Maka dari itu, hal ini menunjukkan bahwa linguis Arab juga mempunyai andil yang besar dalam melahirkan ilmu bunyi yang disebut fonologi. Lalu, apakah fonologi itu? Pertanyaan ini akan muncul apabila kita tidak pernah bersentuhan dengan bidang ilmu bahasa, dengan istilahnya yang mungkin memang kurang populer. Sebenarnya, konsep fonologi ini telah menjadi fitur dasar dalam praktik berkomunikasi verbal, khususnya ragam lisan. Secara terminologis, fonologi berasal dari kata fon, yang berarti bunyi, dan logos atau logika yang berarti ilmu. Dengan demikian, secara sederhana, fonologi dapat diartikan sebagai ilmu bunyi, atau lebih spesifiknya lagi, sebagai ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Kalau kita mendengarkan orang berbicara, entah itu berpidato, atau bahkan mungkin bernyanyi, kita akan mendengar serangkaian bunyi bahasa yang berkesinambungan. Terkadang ada suara menaik, terkadang ada suara menurun, terkadang ada hentian, ada jeda, dan biasa juga kita mendapati ada keras, ada lembut. Juga terkadang kita menjumpai suara panjang, ada suara biasa, dan lain-lain. Nah, rangkaian bunyi ini dapat disegmentasi berdasarkan satuan-satuan pembentuk atau segmen-segmen. Misalnya, ada sebuah kalimat, Andi seorang sarjana, tapi dia pengangguran. Kalimat ini merupakan serangkaian bunyi yang berkesinambungan. Serangkaian bunyi ini membentuk kalimat tersebut. Dan kalimat ini disegmentasi berdasarkan adanya jeda di antara satuan-satuan tersebut. Sehingga bisa menjadi satuan Andi seorang sarjana dan satuan tapi dia pengangguran. Selanjutnya satuan-satuan tersebut masih bisa disegmentasi lagi. Misalnya, Andi seorang sarjana dapat disegmentasi sehingga bisa menjadi satuan Andi seorang sarjana dan satuan tapi dia pengangguran. Selanjutnya, satuan-satuan tersebut masih bisa disegmentasi lagi. Misalnya, Andi seorang sarjana dapat disegmentasi menjadi Andi dan seorang sarjana. Sedangkan satuan tapi dia pengangguran dapat disegmentasikan lagi menjadi tapi dan dia pengangguran. Begitu seterusnya. Hingga kita sampai pada tataran kata syllable dan yang terkecil. Misalnya, Andi jika disegmentasi akan menjadi an dan di. Selanjutnya, an dapat disegmentasi menjadi vokal rendah tak bundar, a, dan konsonan asal di. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah kalimat yang panjang bermula dari suatu yang dimulai dari sebuah bunyi yang dirangkai secara khusus dengan bunyi-bunyi yang lain. Seperti itulah kira-kira gambaran umum tentang kajian fonologi. Secara garis besar, fonologi membelah kajiannya menjadi dua bidang utama, yakni fonetik dan fonemik. Fonetik dan fonemik ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi itu diproduksi tanpa menghiraukan persoalan makna. Fonetik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi diproduksi tanpa menghiraukan persoalan makna. Sedangkan fonemik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi itu dapat membedakan makna. Pada fonetik terperinci, kita akan membahas mengenai alat-alat ucap manusia atau artikulator manusia, mulai dari bibir, lidah, gigi, rongga mulut, rongga hidung, langit-langit, langit-langit keras dan lunak, glotis, pita suara, pangkal tenggorokan, kerongkongan, batang tenggorokan, paru-paru,
dan diafragma. Kemudian ada proses fonasi atau proses terjadinya bunyi. Bunyi ini terjadi melalui alat-alat ucap manusia yang telah disebutkan tadi. Mulai dari pemompaan udara yang berada di paru-paru melewati pita suara dan dikeluarkan entah melalui rongga mulut atau rongga hidung atau yang lain-lain. Kemudian tulisan fonetik yang tentunya dirancang untuk keperluan fonetik. Tulisan ini biasanya terdiri dari aksara Latin namun mendapatkan beberapa modifikasi serta berbagai tanda diakritik yang menyertai. Hal ini bertujuan untuk mewadahi setiap yang terdapat dalam bahasa-bahasa tertentu. Semisal dalam bahasa Indonesia terdapat vokal A, I, U, E, O. Sedangkan dalam bahasa Latin hanya terdapat A, I, U, E, O. Nah, disinilah letak kepentingan kita untuk belajar fonetik dalam fonologi. Kemudian ada klasifikasi bunyi, mulai dari vokal atau bunyi yang terjadi tanpa adanya hambatan udara pada artikulator, dan bunyi konsonan atau bunyi yang terjadi karena terdapat hambatan udara pada artikulator saat bunyi hendak diproduksi. Selanjutnya dalam fonetik kita akan mempelajari tentang unsur-unsur suprasemental. Unsur-unsur ini merupakan bunyi bahasa yang tidak dapat disegmentasi. Dikenal juga dengan unsur yang memperlihatkan adanya intonasi, seperti tekanan nada dan jeda pada saat bunyi diproduksi. Dan terakhir yang dipelajari dalam fonetik adalah silabel atau suku kata. Seperti itulah hal-hal yang mendasar yang perlu kita ketahui saat kita ingin mempelajari persoalan fonologi, khususnya fonetik. Selanjutnya pada bagian fonemik, kita akan membahas mengenai identifikasi dan klasifikasi fonem. Fonem adalah bunyi yang memiliki pasangan minimal, atau sudah dapat membedakan makna antara bunyi yang satu dengan yang lain, atau dia bersifat distintif. Identifikasi ini berlanjut pada varian-varian fonem, seperti alofon. Kemudian, pada bagian fonemik, kita juga akan mempelajari perubahan fonem atau perubahan bunyi, seperti asimilasi, disimilasi, dan lain-lain. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.